Anak-anak muda yang masih gadis. Kadangkala saya tengok status anak-anak muda di HP itu. Ya Allah, kenapa dia meninggalkan aku? Pret. Macam mana pula pacaran itu dilarang oleh agama, tapi setelah kau diputus kau ngadu sama Allah. Masih untung bukan malaikat maut yang ngomong sama engkau. Wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para alim, para alimul allamah, wabil khusus kepada sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu, Al-Ustadz Muhammad Salihin. Semoga Allah memanjangkan usia beliau, Allah gampangkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Yang saya hormati dan saya muliakan Haji Muhammad Alifuddin ya, yang kebetulan beliau diberikan amanah oleh Allah sebagai anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh takmir dan pengurus Masjid Al-Ilham yang saya hormati dan saya muliakan, para jamaah sekalian, ibu-ibu serta remaja-remaja yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Hidup itu tidak ada yang sengaja. Hidup itu tidak ada yang kebetulan. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis hasan yang gharib? Hasan gharib maksudnya hadisnya berderajat hasan tapi gharib. Gharib itu disebut aneh dan ganjil karena hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah berbicara tentang takdir. Qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi khamsina sanah. Takdir kita manusia diciptakan oleh Allah. Takdir kita masing-masing yang hadir di masjid ini, takdirnya sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dengan perbedaan 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, jaraknya 50.000 tahun sebelumnya takdir kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertemuan malam hari ini bukan pertemuan yang sengaja, tetapi memang pertemuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak bisa mungkir dari itu semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah, ternyata malam hari ini kita ditakdirkan dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin sebagian ibu-ibu mungkin masih bingung, karena biasanya jam segini, jam 7:30, ibu-ibu istiqomah di depan televisi channel RCTI nonton Ikatan Cinta. Hah? Betul? Bang Pohan. Macam mana Bang Pohan? Betul pula. Saya sering marah sama istri. Dulu sebelum ada film ini, HP istri saya penuh dengan foto saya.
Setelah Mas Al keluar, habis foto saya. Saya balas dendam, diganti semua foto istri saya delete semua, saya hapus, diganti sama Andin. Itulah manusia. Manusia itu imannya mudah kuat, mudah lemah. Karena iman manusia itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama, yazidu wala yankus. Iman yang selalu bertambah tetapi tidak pernah berkurang. Dan iman ini hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang kedua, la yazidu wala yankus. Iman yang tidak bertambah tetapi juga tidak berkurang. Imannya selalu datar, grafiknya tidak bermain, dan itu hanya imannya para malaikat-malaikat Allah. Malaikat imannya tidak berkurang tetapi juga tidak bertambah. Karena tugas malaikat hanya patuh kepada perintah Allah, bukan kepada yang lain. Yang ketiga, iman yang nomor 3, yazidu wa yankus. Iman yang bisa bertambah tetapi juga bisa berkurang, dan itu adalah imannya kita manusia, imannya jamaah Masjid Al-Ilham. Suatu kali iman kita bisa nambah di saat dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Rezekinya sedikit, bilang apa? Masya Allah. Dapat suami ganteng, alhamdulillah. Dapat istri cantik, alhamdulillah. Suaminya nikah lagi, alhamdulillah. Misalnya. Lah ini kan bukan tiba-tiba. Saya jarang ceramah pakai kursi. Saya jarang. Pantesan Bapak Haji Alifuddin itu senang ya jadi anggota dewan. Rupanya kursi itu enak, Pak. Baru saya ceramah pakai kursi, apalagi Pak Alifuddin. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan hadirnya beliau malam hari ini tidak saja menjadi kenikmatan besar bagi kita, tetapi juga mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Alifuddin, sudah nyiapin amplop enggak? Sudah, Pak? Wah, ini bingung nih. Saya khawatir beliau nggak ngamplop sama saya ini. Kalau nggak ngamplop saya berhenti ceramah mulai sekarang nih, Pak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar Allah selalu turunkan kepada kita. Nikmat sehat Allah kirimkan kepada kita. Nikmat sempat selalu Allah siapkan untuk kita semuanya. Dan dari sekian nikmat besar yang selalu kita abaikan adalah nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan malam hari ini, ketika ibu hadir di masjid ini, ibu pasti tidak rugi. Jamaah tidak akan rugi, malah jamaah akan diberikan untung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang terbaik di muka bumi itu adalah masjid. Dan tempat terburuk di muka bumi adalah pasarnya. Saya ulangi, tempat paling baik di muka bumi adalah masjid Allah. Dan tempat terburuk di muka bumi itu adalah pasar. Jika masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi kalau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Kenapa? Masjid adalah tempat ampunan Allah. Rasulullah mengingatkan, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang masuk ke dalam masjid, saksikanlah oleh kalian orang yang sedang masuk masjid pasti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masuk masjid, seandainya pun dia harus mati di masjid, insya Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Tapi kalau masuk pasar, kata Nabi, kalau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Kenapa? Pasar itu adalah tempat tipu daya dan fitnah. Yuk. Tapi kadang-kadang saya dengan bapak-bapak ini, kalau masuk masjid, lihat nanti hari Jumat. Hari Jumat masjid kita penuh. Tapi sholat subuh,
Bang Pohan, Bang Haji Pohan. 2 saf apa 2 orang bang? 2 saf. Alhamdulillah masih 2 saf. Yang tukang adzan anak muda apa udah ini? Hah? Cobalah sekali-sekali, hei anak-anak muda Nurul Ilham, jangan lagi besok kita dengar yang adzan yang umur 60-70 tahun ke atas. Kasihan, suaranya sudah tidak merdu lagi, tarikan nafasnya sudah pendek. Apalagi imamnya kasihan kalau sudah sepuh. Sholat subuh Ustadz Solihin kalau bisa sholat subuh istiqomahkan di sini. Jangan biasakan imam-imam sepuh menjadi imam sholat subuh. Biasanya lebih banyak batuk ditimbang baca ayat. Coba kalau dengerin sholat subuh, biasanya kalau ada yang zikir. Kalau adzannya anak muda kan masih enak bu, karena masih seger suaranya masih bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang anak muda. Kalau udah sepuh, as-salatu khairum minan naum. Itu kalau lagu namanya falsetto semua. Coba gimana malaikatmu nulisnya? Kan kasihan. Nih anak muda, anak-anak muda Nurul Ilham, mulai besok dengerin mulai besok pagi awak tuh yang udah datang masjid, jangan Bang Haji Pohan terus. Duhur Bang Haji Pohan, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu Bang Haji Pohan. Sekali-sekalilah anak muda, anak muda, masjid itu tergantung, masa depan masjid tergantung kepada anak mudanya. Bahwa subhanul yaum rijalul hal, pemuda hari ini itu pemimpin masa depan. Kalau dari sekarang anak muda sudah jauh dari masjid, yakin 10 tahun dan 20 tahun ke depan masjid ini akan menjadi masjid yang kosong. Kalau anak mudanya dari sekarang tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk datang ke masjid, mengisi kegiatan masjid 20 tahun ke depan, dipastikan Nur Masjid Al-Ilham akan tutup dengan sendirinya karena jamaahnya sudah tidak ada lagi. Maka kita tidak boleh bermain-main dalam masalah ibadah. Bu, ibu lebih seneng dapat uang 100 miliar apa 1 juta? Saya ulangi pertanyaannya. Bu, lebih senang uang 100 miliar apa 1 juta? Hah? Jangan nak bual lah. Senang 1 juta Pak Ustadz, dari mana ceritanya? Bapak-bapak, Pak, senang uang 100 miliar apa 1 juta? 100 miliar apa 1 juta? 100 miliar lah. Dari mana Pak Ustadz? Ya mimpi dulu boleh lah. Bu, orang sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Sholat sendirian berapa? 1. Belum tentu diterima. Tapi kalau sholat berjamaah, sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 24 darajat. Salat berjamaah itu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan salat sendirian. Berapa? 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Pun kalau salat sendirian belum tentu diterima. Kalau kita hidup bicara tentang rezeki, semuanya orang pasti suka. Tetapi rezeki yang sebenarnya perlu saya sampaikan, rezeki sebenarnya adalah ketika kita diberikan kesempatan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita hari ini, sebanyak apapun harta yang kita punya, semewah apapun kendaraan yang kita pakai hari ini, semahal apapun pakaian yang kita pakai, seenak apapun makanan yang kita nikmati, jika di dalamnya tidak ada sujudnya kepada Allah, maka itu menjadi perkara yang sangat membahayakan bagi kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, kata Allah.
Hei manusia, kata Allah, yang merasa dirinya beriman kepada Allah, jadikan salat dan kesabaranmu itu sebagai penolong bagimu. Punya masalah, ambil wudu, salat. Rezekinya masalah, ambil wudu, salat. Ada masalah sama suami, ambil wudu, salat. Jangan punya masalah dengan suami, ambil HP, update status, share sama teman-teman. Ibu, 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 dengerin. Kalau punya masalah dengan suami, punya masalah dengan tetangga, jangan biasakan bicara sama orang lain, tapi biasakanlah bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda yang masih gadis, kadangkala saya tengok status anak-anak muda di HP itu, ya Allah, kenapa dia meninggalkan aku? Pret, macam mana pula pacaran itu dilarang oleh agama, tapi setelah kau diputus kau ngadu sama Allah. Masih untung bukan malaikat maut yang ngomong sama engkau. Maka kata Allah, jadikan solatmu itu sebagai penolong bagimu. Kau punya masalah, engkau tidak bahagia, hatimu sedang bermasalah, solat, mohon kepada Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Tapi solat itu menjadi perkara yang berat. Wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sesungguhnya sebuah perkara yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang pernah bertanya, Pak Ustadz, apakah khusyuk itu salat yang dimulai dari takbir sampai salam yang tak ingat apa-apa? Oh, itu namanya tidak. Orang yang salat tapi tidak ngapa-ngapain bukan khusyuk, itu tidur. Allah mengatakan orang yang khusyuk itu seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk ketika salat, dia memiliki kesadaran, ya Allah, aku ini sedang menghadap kepada Allah. Aku sedang menghadap kepada Zat yang menciptakan aku, yang memelihara aku, yang memberikan aku makan ketika aku lapar, yang menyembuhkan ketika aku sakit, yang memberikan jalan keluar ketika aku dalam kesusahan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia punya keyakinan bahwa suatu saat dia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita salat, yakinkan dalam hati bahwa Allah sedang melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah lah yang sedang menatap kita. Maka insya Allah selesai salat, persoalan akan selesai, masalahnya akan selesai, apapun masalah hidupnya akan Allah selesaikan. Karena betapa pentingnya ibadah salat. Bu, peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai tonggak awal di mana Allah mewajibkan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam ada berapa, nak? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Rukun yang pertama adalah syahadah. Baca syahadat cukup sekali saja dalam seumur hidup. Kalaupun memang tidak bisa, sekali saja seumur hidup. Selagi dia tidak murtad, maka dia masih seorang muslim, walaupun tentu dia fasik. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Puasa kalau mampu silakan dilakukan, tapi kalau sakit boleh digantikan pada hari yang lain. Tapi kalau zakat silakan dibayar kalau mampu. Kalau tidak boleh, kalau tidak mampu, dia tidak bisa membayar zakat, bahkan dia sendiri menerima zakat. Yang kelima, haji. Haji itu hanya boleh dan wajib dilakukan bagi orang-orang yang mampu, bagi orang yang sanggup untuk melaksanakan secara zahir dan batin. Tetapi ketika bicara salat, salat tidak ada kata halangan. Kewajiban salat tidak bisa ditunda. Salat tidak bisa berdiri, salat duduk. Tidak bisa duduk karena sakit, baring. Menghadap kemana? Ke kiblat. Tidak bisa berbaring, salat terlentang dengan menggerakkan tangan. Kalau tidak bisa salat terlentang dengan menggerakkan tangan, tetap terlentang dengan menggerakkan mata. Kalau tidak bisa dengan menggerakkan mata, salatnya cukup dengan menggerakkan hatinya. Kalau tak bisa menggerakkan hati, yang terakhir mati.
Nah, macam mana? Mau sholat di belakang imam atau disolatin di depan imam? Mak, pilih mak. Mama, mau sholat di belakang imam atau disolatin depan imam? Disolatin depan imam itu gratis mak, tapi namanya sholat mayat. Nih, Masjid Al-Ilham ini sudah disiapkan gratis masuk masjid ini. Salat tidak perlu bayar, ibadah tidak perlu bayar. Padahal setelah salat Allah gratiskan semuanya. Nafas gratis, bernyawa gratis, semuanya gratis. Apakah Allah minta bayaran nafas kita? Gratis semuanya. Allah turunkan hujan, gratis? Gratis. Allah kirimkan angin, gratis? Gratis. Karena semuanya sudah gratis, maka tinggal sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai malam hari ini, mari kita bersama-sama datang ke Masjid Al-Ilham, makmurkan masjid kita ini. Jika masjid ini sudah kita makmurkan, maka insya Allah hidup kita akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu itu sholat. Bu, ibu, suami ibu suka jadi imam enggak? Hah? Suaminya suka jadi imam? Sholat apa coba? Sholat duhur sama asar ya? Kan enggak kedengeran bunyinya. Pak, biasakan kalau tidak sholat berjamaah ke masjid, karena istri bapak tidak punya kewajiban sholat ke masjid. Tapi kalau bapak-bapak itu wajib hukumnya sholat berjamaah ke masjid. Kalau ibu-ibu tidak ada kewajiban, silakan sholat di rumah. Tapi kalau seandainya bapak punya waktu, punya kesempatan, silakan jadi imam di rumah. Walaupun hanya sekali dalam satu hari. Bisa pilih antara maghrib atau isya atau subuh atau zuhur atau maghrib. Silakan dipilih. Boleh saya minum dulu? Boleh saya minum Pak ya? Kalau tak boleh saya balik nih. Bismillah. Sekarang begini, sebentar lagi kurang lebih 39-38 hari kita akan masuk Ramadan. Mari kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, tarawih dan lainnya. Tapi kalau bisa carilah imam yang sekiranya dapat membuat sholat kita lebih tenang, lebih nyaman dan khusyuk dalam sholat. Dulu ada seorang imam yang pintar baca Quran, pintar seperti Ustadz Solihin, bacaannya bagus, hafalannya bagus. Tapi imam ini lupa siapa makmumnya. Maka penting bagi para imam sebelum sholat melihat ke belakang. Sunnah dari Rasulullah melihat ke belakang sambil mengucapkan kalimat istaw wa tarasu atau sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Begitu bacaan imam. Ada 20 riwayat yang berbeda. Ada kalimat aqimu sufufakum istaw wa tarasu wa a'tadilu, sama. Jadi ceritanya Ustadz Solihin yang hafal Quran tadi lupa siapa jamaahnya. Jamaah kita kan tidak sama nih Pak. Ada yang sudah sepuh, ada yang umur 70 tahun ke atas, berdirinya tak tahan lama. Ada yang anak muda, ada yang sedang sakit mungkin, atau mungkin ada yang sedang keperluan. Ustadz Solihin lupa siapa jamaahnya. Sunnah melihat ke belakang, periksa siapa jamaahnya, pastikan apakah orang tua semua, apakah anak muda semua, atau campuran. Disitulah imam dapat memastikan apakah sholat saya panjang atau sholat saya ambil yang pendek saja. Ustadz Solihin, kalau tarawih berapa rakaat di sini? Ambil 8 tapi bacaan tartil, enak. Jangan macam di kampung saya.
Kampung saya Siantan itu sholat rata-rata 20 rakaat, 23 plus witir. Tapi kecepatan baca ayatnya 380 km per jam. Macam mana? Balik-balik yang tua itu bengek semua dia. Maka cerita yang tadi ini, Ustadz Solihin yang jadi imam lupa siapa jamaahnya. Yang jamaah subuh 2 orang, yang satu pintar, yang satu oon. Nah, saya praktekkan ya. Kata Ustadz Solihin, Allahu Akbar. Udah mantap udah. Tapi Ustadz Solihin lupa, saking asiknya baca ayat, yang dibaca surah Al-Baqarah. Berapa juz itu? 2,5 juz. Jamaahnya yang 2, yang satu yang khusyuk nih enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadz Solihin mulai laga. Jadi imam sempat laga dia. Hah? Sombong tak boleh Pak Ustadz. Kalau laga boleh. Dibaca Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saking asiknya masuk juz kedua, jamaah yang oon naik sebelah. Lama kali Pak Ustadz nih. Lama-lama makmum yang sebelah colek. Bang. Yang khusyuk nih tak mau ngomong. Tapi karena dicolek terus Pak Alifuddin, lama-lama dia bilang, orang sholat tak boleh ngomong. Dia jawab, ngapa pula abang jawab? Aku cuma jawab, bukan ngomong. Terus lanjut. Ketika masuk juz kedua, marah dia nih. Bang, Pak Ustadz Solihin baca surat apa nih bang? Noleh dia. Ini namanya surat Al-Baqarah. Apa artinya bang? Sapi betina. Mikir dia, ya Allah, bang, sapi betina jak panjang apa yang jantan bang? Nah, macam mana bang Pohan? Dan masuk bahasa aku nih, bahasa Medan nih. Dah selesai rokaat yang pertama. Rokaat kedua. Rokaat yang kedua, yang oon dah mulai cebok dah. Ini lebih panjang lagi nampak nih. Sekali rokaat kedua, nanya lagi. Yang dibaca oleh Ustadz Solihin surah Al-Fil. Surat Al-Fil apa artinya bang? Gajah. Colek lagi bang. Nah, kalau yang ini surat apa bang? Al-Fil. Artinya apa bang? Gajah. Wah, aku balik aja bang. Ngapa balik? Yang sapi betina aja panjang bang. Apalagi surat gajah. Ini menunjukkan bahwa salat itu harus ada ilmunya. Sama dengan anggota dewan, harus tahu ilmunya. Kalau tak punya ilmu, berhenti dari sekarang, tak masalah Bang Alifuddin. Kan begitu. Sama dengan ketika kita sholat, harus tahu bagaimana menjadi imam yang baik. Menjadi makmum harus tahu ilmunya. Jadi makmum macam mana. Kalau makmumnya itu melihat imam salah, jangan langsung paduan suara. Imam salah, ada ilmunya. Kalau imamnya salah baca ayat walillahi, sambut sama yang di belakang.
walillahi ma fis samawati wal enak. Kalau makmum tahu ilmunya salatnya imam, ketika imam keliru bacaan, makmum yang di belakang tinggal mengucapkan kalimat sebagaimana disambung ayat. Kalau imam keliru gerakan, maka makmum mengucapkan kata subhanallah. Kalau makmum perempuan tidak perlu mengucapkan subhanallah, cukup dengan menepukkan tangan, tapi bukan tepuk tangan pramuka. Gini. Imam aku tak ingat dia. Salah dia. Ketiga kalinya, janganlah mama, ada ilmunya. Jangan pula mama tengok imam salah punya gerakan, langsung tepuk bareng. Yuk tepuk tangan yuk, imamnya salah. Yuk. Salah mama. Ada ilmunya semuanya. Maka malam ini kita butuh ngaji. Kita butuh ilmu. Kalau memang kita tidak tahu tentang ilmu salat, datangi Ustadz Solihin. Tidak tahu bagaimana menjadi makmum yang baik, datangi Bang Haji Pohan. Ini penting. Karena ibadah ini menyangkut hubungan yang sangat spesial antara kita dengan Allah, zat yang menciptakan kita. Kategori khusyuk di mana Pak Ustadz? Kalau memang tidak mampu khusyuk sepanjang sholatnya, minimal 3 kali. Ketika takbir, Allahu Akbar. Takbir pertama disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Di dalam kitab fikih disebutkan bahwa takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan mengingat selain Allah di dalam sholat. Banyak orang itu, contoh mama-mama pas sholat duhur, mau sholat duhur, dompetnya hilang. Kalau mama dompetnya hilang, tak perlu datang ke dukun, cukup sholat. Insya Allah ketemu di dalam sholat. Allahu Akbar. Pas baca Fatihah, datang semua. Tadi aku ngambil kunci, habis ngambil kunci aku ngambil motor, habis ngambil motor aku langsung ke pasar Kota Baru, pasar Kemuning. Pas pasar Kemuning aku balik lagi, aku simpan dalam jok motor. Kebiasaan kita salat, yang hilang di luar tadi ketemunya dalam salat. Maka kategori khusyuk paling sederhana ketika takbir Allahu Akbar, ingat, ya Allah, aku sedang menghadapmu, ya Allah, aku sedang akan menghadapmu, ya Allah. Aku inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menghadap kepada Allah. Inni wajjahtu, ya Allah, sesungguhnya hambamu yang bernama Alifuddin, ya Allah, menghadapkan diri kepadamu, ya Allah. Wajhiya lilladzi, kepada zat yang membentangkan langit dan bumi. Hanifa, hatiku lurus bersih, ya Allah. Musliman, aku patuh dan tunduk kepadamu, ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukan termasuk golongan orang yang mensekutukanmu, ya Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, ya Allah, salatnya Alifuddin, ya Allah. Inna salati wa nusuki, dan seluruh perbuatanku, ya Allah, amal perbuatan, wa mahyaya, hidupku, ya Allah, wa mamati, dan kematianku, ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya milik Engkau, ya Allah, Rabb, Tuhan pemilik seluruh alam. Enak salatnya. Hubungan kita dengan Allah dimulai ketika kita salat. Kalau salatnya baik, insya Allah hidupnya baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, bisa dipastikan bahwa hidupnya tidak akan pernah baik. Kalau hidupnya sudah baik, menunjukkan bahwa salatnya baik. Karena hubungan yang paling penting, ibadah yang paling penting dalam hidup kita hanyalah salat kita. Kelak di hari kiamat, di hari penghitungan amal kita, pertama kali yang akan dihitung salatnya. Kalau tidak ada salat, tidak akan pernah dihitung. Maka mulai dari sekarang, yang merasa kita malas untuk salat, berapa menit waktu kita salat? Berapa menit kita salat? Hah? Mama,
berapa menit kita sholat? 5 menit. Cepat kali bang. Kalau mama-mama di Kota Baru yang dipesan itu surat kulhu dibagi 3. Bagi 3 Pak Ustadz biar cepat. Nak kemana mama? Pasar. Bu, sholat kita 5 menit itu tidak lama. Mungkin ditambah zikir dan wirid sekitar 5 sampai 10-15 menit selesai ibadah kita. Tapi kalau ibu-ibu nonton TV berapa jam? Bisa 2, 3, 4 jam. Suami ditinggalkan. Kalau saya minta kopi, mak bikinkan kopi, bikin seorang lah. Ngapa pula? Aku lagi asik nonton nih. Nah, nampaknya mama-mama ini sama dengan istri saya di rumah ini. Macam mana ini? Maka malam hari ini yuk kita bersama-sama belajar bagaimana memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki salat kita, memperbaiki sujud kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungan kita sudah baik dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segalanya. Tapi jangan pernah berharap semuanya akan menjadi baik kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik. Kalau salat kita tidak baik, bisa dipastikan bahwa hidup kita tidak akan pernah baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan menurunkan apapun yang kita minta. Kenapa kita begitu sulit hanya untuk sujud kepada Allah? Pernahkah doa kita ditolak oleh Allah? Tidak ada doa dan permohonan yang ditolak. Kalaupun memang belum dikabulkan, itu hanya ditunda. Kalau memang semuanya ingin secepatnya dikabulkan oleh Allah, cepatlah kita datang kepada Allah. Di saat waktunya salat, segeralah kita datang. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan secepatnya ketika Allah memanggil kita melalui salat, melalui azan, kita berlambat-lambat untuk datang kepada ampunan Allah. Jangan salahkan Allah. Jangan sebentar-sebentar menyalahkan Allah. Jangan sebentar-sebentar menggugat Allah. Kalau kita menggugat Allah, apa yang akan kita gugat? Bukankah semuanya sudah dijamin oleh Allah? Bukankah semuanya sudah diberikan oleh Allah? Apa yang kurang dari hidup ini? Rezeki sudah cukup, rezeki sudah cukup. Yang tidak pernah cukup hanyalah keinginan dan cita-cita kita saja. Pernahkah rezeki kita kurang? Pernahkah nikmat kita kurang? Tidak. Rezeki dan nikmat dari Allah tidak pernah kurang. Yang selalu kurang adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan hidup tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki hari ini. Kesenangan dan ketenangan hidup tidak ditentukan oleh seberapa luas tanah yang kita punya. Kita hidup nyaman tidak ditentukan oleh berapa luasnya rumah yang kita miliki, tetapi seberapa luasnya hati kita menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan khutbah. Dalam khutbah Nabi ada 4 poin yang disampaikan oleh Nabi. Dan hadis ini diberikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah menyampaikan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia, segeralah kalian bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang kepada kalian. Sebab kematian tidak pernah punya alasan apapun. Kematian itu datang bukan karena kita tua. Yang muda pun bisa mati. Kematian tidak datang karena sakit, karena yang sehat pun bisa mati. Kematian itu datang bukan karena apa? Karena memang Allah sudah menetapkan itu semuanya. Yang kedua, wabadiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu. Segeralah beramal salih sebelum kita sibuk dengan perkara yang tidak penting. Kalau dibilang tidak sibuk, saya yakin Pak Alifuddin pasti sibuk. Sibuk dengan kegiatannya. Ustadz Sawadi sibuk dengan ngajarnya. Ustadz Solihin sibuk dengan duitnya. Bang Pohan pasti sibuk dengan urusannya. Ibu-ibu pun sibuk dengan urusan dapurnya. Betul? Betul. Tetapi kalau kita tidak menyempatkan waktu, kata Rasulullah, niscaya kalian akan menjadi sia-sia umurnya. Karena kalian sibuk kepada perkara yang tidak penting. Yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum bikathrati dzikrukum lahu. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah.
ibu-ibu di Indonesia ini adalah ibu-ibu yang pintar dan cerdas. Kenapa? Ternyata perempuan Indonesia diciptakan sangat spesial. Kenapa? Satu waktu bisa mengerjakan 3 pekerjaan. Waktu ngulek sambal bisa sambil nelpon. Coba tengok ibu-ibu di dapur sambil bikin sambal masih bisa sambil nelpon. Di mana bang? Abang tak balik, aku bikin sambal nih bang. Nah, itu hebatnya perempuan Indonesia. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsiru bis shadaqah. Perbanyaklah kalian bersedekah. Ini bentar lagi kita masuk Ramadan. Mulai dari sekarang yuk persiapkan sedekah terbaik kita. Mudah-mudahan dengan sedekah Allah mendatangkan 3 perkara. Sebab ketika kalian senang bersedekah, kata Nabi, fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan tersembunyi ataupun terbuka, Allah akan mendatangkan 3 hal. Yang senang sedekah, Allah luaskan rezekinya, turzaku. Yang kedua, watunsaru, Allah akan menolongnya. Dan yang ketiga, watujbaru, Allah akan memenuhi seluruh hajat dan kebutuhan dalam hidupnya. Tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Pernah dengar orang miskin gara-gara sedekah, Pak? Pernah dengar orang bangkrut gara-gara ngasih terus sama orang? Pernah dengar orang jatuh miskin gara-gara seneng sedekah? Belum pernah. Malah sebaliknya, mana qasat sadaqatum mim malin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, bal yazdad, tetapi sebaliknya Allah akan menambah dan menambah. Jangan pernah takut sedekah, sebab sedekah adalah salah satu ibadah yang bisa menghindarkan kita dari bala, yang bisa menjauhkan kita dari musibah, yang bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang bersifat penyakit, baik zahir ataupun batin. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa malam hari ini kita bersama-sama hadir di masjid ini dengan niat dan tujuan yang sama. Mudah-mudahan setelah pulang dari masjid ini kita bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang bahagia, amin. Keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, amin. Anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, amin. Rezeki kita menjadi rezeki yang halal, amin. Allah jauhkan dari berbagai macam ujian dan bencana, amin. Dan semoga Masjid Al-Ilham kedepannya semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah kita yang datang ke masjid ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah berapa menit saya ceramah? 40 menit. Tapi saya tak perlu berlama-lama. Berhenti saja ibu ya. Lanjut apa berhenti nih? Tak boleh lama-lama. Nanti kalau ibu mau nonton saya, silakan nanti tonton di channel saya, namanya Zain Muhsin Official. Bayar? Tak perlu bayar. Cukup doakan, mudah-mudahan Ustadz Zain Muhsin istrinya nambah lagi. Jangan amin bang. Abang Pohan malah amin untuk dia seorang, amin. Kita saling mendoakan dalam kebaikan. Nanti yang boleh tonton silakan tonton. Sudah banyak video-video saya di situ. Tujuannya apa? Saya bukan nak belagak-lagak. Saya hanya punya keinginan agar dakwah di jalan Allah itu bisa menyebar kemana-mana. Kalau saya live streaming, biasa yang banyak tonton di luar negeri. Tapi suka pertanyaan yang aneh-aneh. Macam mana tak aneh? Pertanyaannya bahasa Inggris, saya tak bisa jawab. Saya tanya sama operator saya, apa pertanyaannya nih? Tak tahu saya. Ilmu itu penting bu. Saya suatu hari, cerita sebentar ya. Saya suatu hari diundang di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Karena biasanya saya ceramah keliling Indonesia. Suatu waktu saya ceramah pas bulan Ramadan di Jakarta. Pas mau buka puasa, saya disodorin menu makanan. Semuanya berbahasa Inggris. Tak dibaca malu, dibaca tak ngerti. Semua menu makannya bahasa Inggris.
Akhirnya saya ketemu menu makanan yang aneh. Saya baca, saya masih ingat itu. Mixed vegetable with peanut pasta. Wih, ini pasti makanan enak ini. Saya tanya sama mbaknya, Mbak, ini makanan apa? Ini makanan enak, Pak, silakan dipesan. Wow, mixed vegetable with peanut pasta. Tunggu punya tunggu, Pak, ternyata itu makanan pecal pula datang. Kan betul, mixed vegetable with peanut pasta. Sekali datang rupanya pecal. Dalam hati saya, ya Allah, mak, jauh-jauh ke Jakarta, di kampung saya cukup 4.000 jak beli macam ni. Jauh-jauh ke Jakarta saya cuma makan pecal ya. Itu pun gara-gara di hotel. Ilmu itu penting. Anak-anak muda, anak-anak yang kecil-kecil nih, ilmu itu penting, nak. Ilmu itu sebagai bekal. Jangan sampai kita ini kena akalkan orang. Macam mana? Saya gara-gara ini tak bisa bahasa Inggris, saya kena akalkan orang. Saya pesan kira makanan enak, rupa pecal yang datang. Nah, mulai hari ini, terutama di dalam masalah ibadah, kita belajar ilmunya. Sebab dengan ilmu, insya Allah ibadah kita bisa lebih tertata. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini khusus untuk anak-anak kecil nih. Allah bakal mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan dengan yang lainnya beberapa derajat. Penting bagi kita agar kita dalam hidup senantiasa mencari rahmat dan nikmat Allah. Salah satunya adalah melalui ilmu pengetahuan. Kalau anak kecil ngomong itu udah biasa dah, Bu. Ya, anak-anak kecil yang ngomong macam ni, itu di mana-mana tempat pasti sama. Yang bahaya, kalau anak kecil nakal itu biasa. Yang bahaya tuh kalau Pak Alifuddin yang nakal. Nah, itu bahaya. Kalau anak kecil nakal itu biasa. Zaman dulu Ustadz Sawadi, ya Allah, beliau ini satu kelas dengan saya dari zaman kecil. Ya Ustadz ya, alhamdulillah beliau jadi Ustadz. Beliau hari ini jadi pemimpin umat. Walaupun dulu gitu luar biasa. Kita sekolah di kampung susah Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam perjuangan dan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu pengen punya anak solih? Pengen punya anak soleh? Pengen. Caranya anak salih itu tergantung kepada ibu. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan, madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Anak ibu pasti melihat tingkah laku ibunya dulu. Tidak mungkin anak dekat kepada bapak, tetapi justru anak akan lebih dekat kepada ibu. Mulai dari hamil. Dari sejak hamil, biasakan memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada anak yang sedang dikandung. Jangan biasakan dengar dangdutan. Yang lagi hamil, biasakan ketika selesai sholat, doakan kepada Allah. Ajak ngomong, perut saya buncit jadinya. Ini makmur saya, Bu. Ngomong sama anaknya, fulan bin fulan, aku tahu kau sedang dengar mama. Nah, ya dengarin ya, mama ngaji. Ketika ibu memperdengarkan ayat-ayat Quran, anaknya pasti mendengarkan. Berarti kalimat pertama yang didengarkan oleh anak adalah kebaikan. Nanti sudah lahir pun, biasakan anak dari sejak lahir diperdengarkan kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mengandung nasihat dan kebaikan. Sudah besar dididik dengan cara yang baik, masukkan sekolah, kalau perlu masukkan pendidikan agama, sebab pendidikan agama adalah kunci keselamatan, pendidikan agama adalah kunci kesuksesan hidup. Silakan ilmu dunia dicari, tetapi tidak boleh ditinggalkan ilmu yang berkaitan tentang akidah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah besar nanti, biasakan anak itu ikut kepada orang tuanya, sholat ke masjid. Tapi kalau masih belum disunat secara fikih, sunat dulu agar tidak membawa najis. Kalau ada anak kecil datang ke masjid, jangan dimarahin dulu, Pak. Anak kecil yang datang ke masjid untuk belajar sholat itu baik, agar mereka nanti terbiasa untuk datang ke masjid ini.
Tetapi kalau seandainya anak kecil itu masih belum dikhitan, maka sebaiknya dikhitan dulu baru dibawa ke masjid, khawatir menimbulkan najis di sekitar masjid. Itu saja. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan acara yang digagas oleh Ustadz Solihin dan para jamaah sekalian, untuk Ustadz Solihin, kabar baiknya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya Ali, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Kalau seandainya ada satu orang yang menjadi ingat kepada Allah, ini ada ratusan orang di masjid. Setelah pulang ternyata ada satu orang yang beribadah kepada Allah karena acara ini. Ada orang yang ingat kepada Allah, ada orang yang senang salat, ada orang yang senang salat berjamaah, ada yang senang sedekah, ada yang senang berzikir gara-gara malam ini. Maka Allah menyiapkan pahala untuk panitianya. Satu pahala lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang sangat mahal. Walaupun yang hadir tidak seberapa, tidak usah bersedih Ustadz Solihin, tidak usah kecewa, tidak usah bersedih, sebab yang masuk surga jumlahnya memang sedikit. Kalau bikin acara Pak Ustadz, sedih saya Pak Ustadz. Ngapa pula sedih Pak? Yang datang itu 5-6 orang ya Pak Ustadz. Tidak usah bersedih, karena yang masuk surga itu jumlahnya pasti sedikit. Karena Quran mengingatkan, wa qalilum min ibadis syakur, dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat subuh Pak Ustadz, yang datang cuma 5 orang ja. Oh, mungkin yang harus dirubah itu azan subuhnya Pak, kalimatnya tambah sikit. Setelah as-salatu khairum minan naum, mungkin Bapak keliru. Ada yang seperti ini, as-salatu khairum minan naum, artinya solat lebih baik dari tidur. Maka tidurlah semua tetangganya. Balik, as-salatu khairum minan naum, solat lebih baik dari tidur. Kalau perlu azan subuh agak keras sedikit. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makin ngantuk lagi itu dibuatnya. Bang Haji Pohan, mulai besok subuh azannya diganti. Bawa logat Medan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, mantap itu Bang Pohan. Setan pun tak bisa dekat-dekat. Bang Pohan ngamuk katanya. Penting itu. Atau kalau masih belum datang, habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, tambah sikit. Yang sholat subuh berjamaah dapat 200.000. Mantap tuh Bang. Insya Allah dari jam 1 mama udah ngantri depan pintu. Kenapa saya cerita seperti itu? Dulu masa Sayyidina Uthman ibni Affan, dari zaman Rasulullah sampai kepada Khalifah Umar, azan Jumat cuma 1 kali. Azan Jumat cuma 1 kali. Akhirnya Uthman bertanya, ini sholat Jumat kan? Iya. Kok sepi ya? Iya Khalifah, orang lupa kali kalau hari ini adalah hari Jumat. Akhirnya Uthman itu membuat sebuah keputusan hukum, azannya ditambah 1 kali. Azan pertama menandakan bahwa itu hari Jumat, azan yang kedua menunjukkan masuknya waktu Jumat. Kalau di Gang Ilham nih tak cukup 2 kali, mau azan 4 kali. Jam 8, jam 10, itu pun azan di depan pintu masyarakat. Jumatan, macam itu mungkin bisa didengar. Karena manusia itu kadang dalam hal ibadah kepada Allah memang suka dan gampang untuk lalai. Maka pada malam hari ini panitia jangan bersusah hati, jangan bersedih hati karena jamaah yang hadir tidak seberapa.
mungkin karena kondisi apa COVID-19 ini, lama-lama pun saya takut nyebutnya nih Bu. Saya kalau ke Jawa itu paling bingung Pak Alifuddin. Ada cara lain nggak selain apa namanya itu? Ya Allah, yang mau dimasukkan panjang macam ini. Saya tanya, positif semua masuk Mbak? Positif Pak Ustadz. Bisa lewat lain selain hidung nggak? Tak bisa Pak Ustadz. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah, baru hanya seukuran ini saja alat yang masuk, saya sudah takut. Macam mana kalau malaikat maut yang datang? Saya tak perlu ngomong, karena saya tengok ibu-ibu udah mulai takut kalau ngomong malaikat ini. Terakhir, paling terakhir, yang tukang adzan siapa di sini? Paling terakhir ini. Yang tukang adzan siapa kalau subuh? Bang Haji Pohan. Pak Haji siapa namanya? Haji Thohir. Saya cuma mau cerita di Madinah dulu. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah subuh kota Madinah yang dingin. Madinah itu kalau sudah musim panas Pak, subuhnya luar biasa dingin, sampai nusuk tulang. Di subuh yang dingin itu, tiba-tiba Rasulullah kedatangan malaikat Israel. Ibu tahu siapa malaikat Israel? Kenal malaikat Israel? Mau kenalan? Israel itu tukang cabut nyawa. Rasulullah ketika yang datang itu malaikat Israel, Rasulullah kaget. Apa kata Rasulullah? Ya Israel, tumben-tumbenan kamu pagi ke sini. Kalau misalnya tiba-tiba di depan pintu rumah ibu besok subuh ada orang assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Dian. Assalamualaikum Kak Noh. Assalamualaikum Kak Dewi. Dibuka pintu sama ibu, ternyata ada orang bawa uang 3 koper. Dikasih sama ibu. Ibu mau? Gratis. Dikasih uang 3 koper gratis, mau? Selesai ngasih uang, orang ini bilang, perkenalkan Bu, nama saya malaikat maut. Singkat cerita, apa kata malaikat ini? Ya Muhammad, itu sahabatmu yang sedang azan subuh di masjid. Dengerin Pak Haji Thohir ya. Dengerin ya. Itu sahabatmu yang sedang azan subuh di masjid, besok asar nyawanya saya cabut. Bukan Haji Thohir. Cerita sahabat Nabi. Nabi bertanya, kenapa ya malaikat? Tidak. Allah hanya ingin menyampaikan sebuah rahasia besar untukmu ya Muhammad. Ketika sholat subuh, adzan sudah selesai, pertama kali yang dilihat oleh Rasulullah adalah sahabat yang adzan tadi. Dalam benak Nabi, Nabi berkata, ya Allah, ini adalah adzanmu, adzan subuh yang terakhir. Karena besok asar Allah akan memanggil dirimu. Setelah sholat duhur, muadzin tadi adzan lagi. Dan ini kata Nabi, ini adalah azannya yang terakhir. Karena nanti asar Haji Thohir tidak azan lagi. Ini kan cerita Cak Ji. Pak Haji pula yang suka. Asar nanti ini orang akan dicabut nyawanya. Dan ketika asar tiba, ternyata yang ditakutkan oleh Nabi tidak terjadi. Yang diceritakan malaikat akan dicabut nyawanya pada saat asar, ternyata orang ini masih adzan lagi. Tenang Haji Thohir, aman. Selesai sholat asar, Nabi memanggil malaikat Jibril, memanggil malaikat maut yang tadi. Malaikat, ya Muhammad, labbaik wa sa'daik ya Muhammad. Tadi subuh kamu cerita apa sama saya? Iya Muhammad, tadi subuh saya sampaikan kepadamu yang tukang azan akan saya cabut menjelang asar. Tapi kenapa tidak terjadi? Begini ya Muhammad, sebenarnya Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa orang yang azan subuh tadi, yang bernama Haji Thohir tadi. Kenapa batal? Ketika mau saya cabut nyawanya,
ternyata Haji Thohir itu sedang berada di rumah saudaranya dalam keadaan bersilaturrahim. Turun perintah Allah untuk menunda kematian Haji Thohir yang sedang silaturrahim, dan bonusnya adalah Allah menambah usianya 83 tahun lagi. Wah, tinggal tambah sekarang. Haji Thohir umur berapa hari ini? 22. Bualja. Berapa Uji? Hah? 60? 60 tambah 83? 100? Wow, kelamaan nampaknya nih. Maka keluar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ay yabsutallahu lahu rizqahu wa yunsalahu min atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah oleh Allah dan dipanjangkan usianya, maka sering-seringlah bersilaturahmi ke tetangganya. Mulai besok mama-mama sering-sering tak balik-balik dari tetangga. Ya, kalau mama-mama pas lagi tak ada duit di rumah, main ke sebelah. Besok tak ada duit, main ke sebelahnya age. Insya Allah rezeki nyaman, umur pun masih panjang. Cuma tetangga yang sakit hati, mama tak balik-balik. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya merasa sangat berbahagia berada di tengah-tengah saudaraku sekalian, sebab pahala kita malam hari ini sangat luar biasa. Jangan mengentengkan pertemuan. Jangan mengentengkan pertemuan dengan saudaranya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq." Jangan meremehkan ibadah kecil. Apa ibadah kecil? Bertemu dengan saudaranya yang lain dan dalam pertemuan membawa senyum kegembiraan. Ibu ketemu dengan orang lain senyum, itu adalah pahala. Jangan ketemu dengan orang lain bawa muka melotot, tak boleh. Dalam Islam, senyumlah kepada saudaramu. Tabassumuka biwajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu yang lain adalah sedekah yang nilainya sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah dan khilaf. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan itu murni datangnya karena kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada Ustadz Salihin, kepada Bang Haji Pohan, kepada sahabat saya Ustadz Haji Sawadi, kepada Haji Alifuddin, seluruh pengurus masjid dan takmir Masjid Al-Ilham, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita semuanya, dan kelak kita dikumpulkan oleh Allah di yaumil qiyamah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah berjanji, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang pasti akan dikumpulkan dengan seseorang yang paling dicintainya. Semoga kita termasuk orang yang sedang cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.